Kelurahan Gemawang adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Gemawang berbatasan dengan 4 desa, Desa Tamangunharjo di utara, Desa Nungkulan di selatan, Desa Jendi di barat, Desa Kopen di timur. Terdapat 8 lingkungan yang ada di Kelurahan Gemawang, yaitu lingkungan Suru, Duwetan, Sawit, Ngampel Agung, Gemawang Lor, Gemawang Kidul, Simpar Kulon, dan juga Simpar Wetan. Dan juga terdapat 19 rukun tetangga atau 19 RT. Luas Kelurahan Gemawang ini adalah sekitar 3,12 km persegi dan berkontribusi 5% terhadap luas keseluruhan dari Kecamatan Girimarto. Koordinat Kelurahan Gemawang ini ada di sekitar 111.10 bujur timur dan juga 7,7 lintang selatan. Gemawang terletak pada ketinggian sekitar 511 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata dari Kelurahan Gemawang itu adalah sekitar 26 derajat, tapi untuk data curah hujan, data hari hujan, dan juga data kelembapan itu belum tersedia untuk spesifik di daerah Gemawang sendiri. Oke Mas Doni, mungkin boleh diceritakan terkait bahasa-bahasa yang sampai temukan di Gemawang kemarin. Iya, jadi selama saya 5 hari di Gemawang kemarin ya, sangat banyak menemukan kosakata-kosakata baru yang lagi-lagi tidak pernah atau baru saja saya dengar khususnya di Desa Gemawang gitu kan. Di hari kedua ya, itu kan saya mencoba untuk jalan-jalan ke sawah begitu. Saya tanya Pak, ini Bapak sedang ngapain Pak gitu kan? Konteksnya ke salah satu bapak yang membersihkan irigasi gitu kan. Ya ini Mas lagi ngewalet begitu. Kemudian ya saya coba tanya lagi Mas, ngewalet itu apa Pak gitu kan. Oh ternyata walet itu tanah yang kebawa air, kemudian nanti lama-kelamaan ini akan menyumbat saluran irigasi. Nah kemudian ini harus dibersihkan sehingga nanti irigasinya lancar. Nah kemudian ada juga lagi menemukan kata istilah paron. Paron ini itu saluran irigasi yang ada di sawah untuk mengairkan air dari pematang sawah satu ke pematang sawah yang lain begitu. Kemudian juga ngemboro. Ngemboro ini menarik gitu loh di telinga saya. Lagi-lagi ya baru pertama mendengar itu di Wonogiri ya, lebih tepatnya di pas PKL kemarin gitu loh. Ngelemboro ini kalau di sana itu artinya perantauan, yang mana memang sangat erat dengan budaya masyarakat Wonogiri khususnya di Desa Gemawang begitu. Kosakata ini bagian dari keanekaragaman kosakata atau dialek yang ada di Indonesia begitu, khususnya bahasa Jawa. Rata-rata generasi muda yang ada di sana itu sudah sangat sulit untuk berbahasa Jawa halus begitu. Bisanya hanya menggunakan bahasa Jawa yang ya standar lah, ngoko halus begitu. Untuk yang tataran bahasa yang lebih tinggi lagi, lebih halus lagi, sulit untuk anak mudanya itu menuturkan. Anak muda sekarang itu bisa berbahasa Jawa, ya rumongsone dia itu benar tapi salah. Nah itu yang menjadi garis bawah, memang fasih dalam berbahasa Jawa halus itu kurang. Karena memang lagi-lagi selain modernisasi, pembiasaan dari orang tua atau lingkungan sekitar itu juga berpengaruh. Selama sejak kecil itu dididik untuk berbahasa Jawa oleh bapak ibunya, dengan sendirinya bisa berbahasa Jawa halus begitu. Nah itu akan juga berkebalikan dengan orang tua yang anaknya kecil itu tidak membiasakan untuk berbahasa Jawa halus. Banyaknya penggunaan bahasa Indonesia sehingga lambat laun bahasa Jawa ini seakan-akan sudah tidak digunakan lagi. Jadi kalau sistem peralatan atau kayak kelengkapan hidup atau ya bisa kita sebut teknologi lah yang digunakan di masyarakat Gemawang itu tidak seperti yang kita bayangkan orang-orang desa. Jadi mereka itu sudah cukup modern ya. Bahkan mereka sudah pakai wifi atau pakai internet. Internet ini mereka sudah menggunakan sejak masa COVID. Jadi kan ketika mereka ada kebutuhan akan belajar daring ya untuk anak-anaknya, mereka sudah mulai memasang jaringan wifi gitu. Kemudian untuk listrik sana mereka semua sudah menggunakan PLN dan PLN-nya itu terhubung ke PLN Jatisrono. PLTA-nya juga ada di Gajah Mungkur di waduk gitu kan. Kalau keadaan jalan di sana itu lumayan cukup terjal ya, soalnya kan mereka di daerah perbukitan atau di daerah lembah. Kalau jalannya sendiri tuh ada 3 jenis ya yang kita temukan, yaitu ada jalan tanah itu ya buat pematang, buat di sawah, ada juga jalan semen sama batu gitu, itu buat biasanya di daerah pemukiman, dan juga jalan aspal ya, itu yang untuk jalan utamanya.
Kemudian untuk kebutuhan dasar yaitu air bersih, masyarakat di Gemawang itu menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah sumur bor ataupun juga menggunakan sumber mata air. Kalau menggunakan sumur bor itu sistemnya mereka tuh urunan. Jadi kayak beberapa rumah di satu lingkungan itu mereka untuk urunan buat bikin sumur bor, soalnya biayanya cukup lumayan besar ya, kalau yang data yang kami dapat sekitar 40 jutaan gitu. Kemudian mereka setiap bulannya akan membayar biaya perawatan dan juga untuk biaya listrik dan segala macamnya. Kemudian ada juga yang masih menggunakan sumber air. Ini juga digunakan untuk irigasi dan juga kebutuhan sehari-hari. Mereka menggunakan sistem paralon gitu ya. Kemudian nanti akan disebarkan ke berbagai rumah-rumah. Setelah itu adalah sistem irigasi yang digunakan untuk pertanian. Mereka di sana itu kanal untuk irigasinya atau mereka disebut kalen di sana itu ada dua jenis. Ada yang masih cuma tanah doang, jadi nanti debit airnya akan terserap. Dan juga ada yang sudah dipaving menggunakan semen dan juga batu. Jadi debit airnya akan lebih terjaga gitu. Kemudian untuk pembagian airnya, mereka tuh menggunakan semacam kotak semen gitu. Nanti ada paralonnya, makanya disebutnya paron oleh mereka itu. Paralonnya nanti akan terhubung dan menjalar ke berbagai petak-petak sawah yang ada di sana. Material yang mereka gunakan tuh sudah cukup modern, yaitu pipa paralon. Tetapi cara mereka, tekniknya untuk menggunakan itu cukup masih tradisional ya, masih diikat dengan kain, masih simple gitu, masih belum yang sangat sophisticated gitu. Mereka juga masih menggunakan alat-alat tradisional ya, salah satunya adalah kentongan. Jadi kentongan itu dapat kita temukan di setiap rumah warga dan juga ada di pos ronda. Kemudian kentongan ini memiliki fungsi yang lumayan unik gitu ya. Salah itu adalah menggunakan sarana komunikasi. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka akan dibunyikan kentongan, dan juga ketika ada bencana atau seperti gempa bumi atau mungkin ada letusan gunung berapi gitu. Mayoritas warga di Kelurahan Gemawang itu bekerja di bidang pertanian, baik sebagai buruh tani dan juga petani. Jadi ada buruh tani yang mengelola lahan itu dari lahan yang disewa dari kelurahan. Sebagian lagi ada yang memiliki lahan pertaniannya sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh para petani dan buruh tani di Kelurahan Gemawang utamanya kekeringan. Namun selain itu juga ada hama yang berupa wereng sama tikus. Kemudian mereka di rumah juga banyak yang berternak kambing. Biasanya kambing-kambing itu dibesarkan, kemudian kalau udah dewasa dijual, akan dibelikan kambing lagi yang masih muda, kemudian dibesarkan lagi, dan seterusnya. Ya, apa aja yang kamu temukan, Del, selama di Gemawang itu? Jadi di Gemawang itu nggak hanya penduduknya itu jadi petani, tapi juga ada yang berkebun, ada juga yang rumah produksi, di mana rumah produksi itu ada beberapa, contohnya yaitu rumah produksi tempe, dan dulu ada rumah produksi rempah-rempah, namun karena ada satu dan lain hal jadi sudah tutup dan bangkrut. Dan juga rata-rata di sana anak-anak muda yang merantau, di mana setelah mereka lulus SMA, lulus sekolah, mereka juga merantau ke luar kota dan ada yang bekerja, ada yang kuliah. Entah itu kuliah di Jogja atau bekerja di salah satu perusahaan di mana. Kamu melihat ini nggak adanya pemberdayaan pemuda ini pada salah satu rumah industri gitu? Rata-rata itu mereka pada buka toko, dan setelah mereka membuka itu, yang melanjutkan berjualan toko sembako itu bukan mereka, tapi orang tuanya. Jadi kayak ngono sih, ya. Kalau Jaki, kamu boleh bercerita terkait apa aja yang kamu temukan selama di Gemawang terkait mengenai sistem kekerabatan sosial yang ada di sana? Selama kurang lebih 3 hari ya, aku lebih fokus kepada unsur organisasi sosial dan kekerabatan. Itu yang aku temukan adalah terkait pola adat setelah menikah. Itu biasanya orang kalau setelah nikah, pihak istri yang akan ikut ke pihak laki-laki. Nah, tetapi berdasarkan pernyataan beberapa RW di sana, pihak laki-laki atau suami itu ikut ke istri. Kita mengenal sebagai materi lokal ya, di mana pihak laki-laki mengikuti atau berada di lingkungan kerabat istri. Bukan menggeneralisir, tapi memang kebanyakan itu materi lokal. Masih banyak kok istri yang mengikuti laki-laki di Gemawang. Mengapa kok materi lokal itu bisa lebih berkembang di Gemawang? Saat mereka telah lulus SMA, itu mereka lebih banyak melakukan rantau. Mereka sebutnya itu sebagai boro. Nah, ketika mereka telah menikah, itu memang kebanyakan mereka akan kembali lagi ke Gemawang. Antara si istrinya atau suaminya yang akan menetap di Gemawang, sedangkan salah satu dari mereka akan merantau. Dari situ berkembanglah adat-adat pernikahan seperti materi lokal itu.
karena adanya buruh atau menolak tersebut, jarang terlihat anak-anak kecil berkeliaran di jalan. Ketika sore kan biasanya kan banyak anak kecil lari-larian, main bola, main apapun itu. Sedangkan kalau di Gemawang selama di sana selama 5 hari itu bisa dibilang sepi kondisinya. Itu mungkin salah satu akibat dari anak muda yang merantau itu. Aku juga menemukan sesuatu yang menarik dari kekerabatan di Gemawang. Di masyarakat Jawa kan sangat umum ya, kalau misalkan ada hajatan, akan gotong royong untuk saling membantu. Misalnya dalam ada hajatan pernikahan, biasanya kan kalau anak-anak muda itu namanya sinoman ya kalau nggak salah. Ketika para anak muda itu pergi merantau, nah mereka itu bakal menelpon melalui WA, ayo pulang, ada hajatan di rumahnya ini. Dengan kesibukan mereka di tanah rantau mereka masih menyempatkan pulang untuk membantu kerabat-kerabat mereka, tetangga mereka yang ada di kampung halaman. Itu salah satu poin yang menurut aku keren banget di Gemawang. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan gitu. Baik, selama di Gemawang, selama 5 hari di Gemawang itu banyak hal yang aku temukan terkait organisasi sosial yang tentunya masih ada sangkut pautnya dengan sistem kekerabatan. Ada beberapa organisasi sosial yang berada di Kelurahan Gemawang seperti PKK, Posyandu Remaja, Karang Taruna, Gapoktan, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah pembentukan LPM atau Lembaga Pembangunan Masyarakat. Nah, LPM ini sendiri itu dibangun atau di pemilihan stafnya itu tidak berdasarkan dari rekomendasi pemerintah ataupun kecamatan, namun itu atas rekomendasi para warga. Orang ini misalkan bapak ini atau ibu ini sangat aktif melakukan kegiatan gotong royong, kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat tersebut, maka orang ini tuh akan dijadikan rekomendasi anggota yang akan maju di LPM itu sendiri yang ada di Gemawang. Salah satu yang menjadikan unik, bahwasannya Karang Taruna ini memang terbentuk karena inisiatif. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang selalu diberdayakan yang nggak pernah mati. Karang Taruna itu setiap daerah ada yang aktif, ada yang nggak. Tapi rata-rata di Karang Taruna yang ada di Gemawang ini semuanya aktif. Mereka berusaha mengupayakan Karang Taruna ini untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan bulanan seperti adanya arisan, setelah itu adanya lomba voli, pelatihan remaja, dan lain sebagainya. Gapoktan itu adalah singkatan dari Gabungan Kelompok Tani. Jadi tiap RW ini disatukan, ada kelompok tani, perwakilan-perwakilannya, lalu mereka dijadikan satu dalam Gapoktan. Gapoktan sendiri itu mereka sering mengadakan kegiatan rutin, biasanya kegiatan rutinnya yang membahas tentang pupuk, membahas tentang hasil tani, dan lain sebagainya itu. Di salah satu kelurahan di Ngampel Agung, daerah Suruh itu terdapat kelompok tani remaja. Lalu mereka memberdayakan adanya Karang Taruna ini dan mendirikan kelompok tani muda atau kelompok tani remaja. Salah satu organisasi sosial yang saya soroti dan juga ada sangkut pautnya dengan sistem kekerabatan adalah pembentukan RW, yaitu salah satunya di Ngampel Agung, di mana pembentukan RW ini juga didasari karena adanya kekerabatan di masa lampau. Misal RW yang sekarang ini itu dikarenakan dahulunya itu terdapat ayah atau ibu atau keluarganya yang dulu pernah menjabat sebagai RW. Lalu mereka juga punya sebutan sendiri untuk RW, yaitu adalah Mbah Lurah. Walaupun RW ini masih terbilang muda, terpaut jauh daripada rata-rata usia mayoritas warga yang ada di Ngampel Agung, tapi sebutan Mbah Lurah ini sangat dihormati oleh masyarakat yang ada di Ngampel Agung. Ya, kira-kira ada berapa agama di Gemawang? Masyarakat Gemawang memeluk 3+1 agama. 3 agama sendiri merupakan agama yang secara resmi tercatat di pemerintah, yang mayoritas adalah Islam, dan di dalam agama Islam tersebut juga ada beberapa semacam ormas atau aliran yang berkembang di sana. Yang terbesar adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang menjadi hal yang menarik adanya ormas LDII dan MTA. Selanjutnya adalah Kristen. Agama Kristen sendiri tumbuh dan berkembang di Gemawang sejak masa pos 65. Jadi pada saat itu terjadi penghabisan terhadap orang-orang yang tertuduh PKI atau memang orang PKI yang bersembunyi di Gemawang. Nah, karena banyak sekali orang yang tertuduh PKI, maka ada salah satu guru yang ada di Gemawang mengajak orang-orang yang ada di sana untuk memeluk agama Kristen agar dapat terhindar dari stigma komunis. Sekitar tahun 68 diadakan baptis massal di Gemawang, dan bahkan pada saat itu menghadirkan 5 pendeta dari kota. Ini adalah titik awal bagaimana agama Kristen itu berkembang di Gemawang. Hingga saat ini, di Gemawang sendiri ada 4 gereja, diawali oleh GKJ atau Gereja Kristen Jawa. Tetapi perjalanan waktu terjadi dinamika
di tengah-tengah gereja tersebut, sehingga mengakibatkan sebagian jemaah mereka itu keluar dari GKJ. Mereka mendirikan, yang pertama ada JKI, yakni Jemaat Kristen Indonesia, dan yang kedua adalah Gereja Bethel Indonesia. Secara jumlah ada 4 gereja di Kelurahan Gemawang. 2 dimiliki oleh Gereja Kristen Jawa, 1 Jemaat Kristen Indonesia, dan yang satu adalah Gereja Bethel Indonesia. Ini merupakan salah satu tanda bagaimana jumlah warga Kristen yang ada di Gemawang itu cukup berbilang sehingga membutuhkan gereja dalam jumlah yang banyak. Kalau kita bandingkan dengan desa lain di Girimarto, ya hanya Gemawang saja yang memiliki gereja lebih dari 1. Kita juga menemukan adanya warga yang menganut agama Buddha, yakni beliau adalah sepasang suami dan istri yang sudah cukup tua. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya pengaruh budaya luar, pengaruh agama luar sampai kepada desa Gemawang. Secara populasi memang mayoritas dan juga sebagian besar masyarakatnya menganut agama yang tercatat di pemerintahan. Sebelum datangnya agama-agama dari luar tersebut, apa yang mereka anut sebagai warga lokal? Pada dasar dan awalnya, masyarakat di Gemawang itu menganut kepercayaan Jawa lokal, yakni Sabto Dharma. Di daerah Ngampel Agung, memang masih terdapat warga yang memeluk Sabto Dharma, terutama adalah orang-orang tua. Jadi begitulah kita melihat bagaimana potret keagamaan yang ada di Gemawang. Bagaimana 3+1 agama ini sebetulnya dapat hidup secara harmoni. Mereka itu secara sosial dapat melakukan kerja-kerja sosial secara baik. Dan juga relasi yang ada juga terbangun dengan baik juga. Oke, di sini kami akan menjelaskan temuan-temuan data terkait PKL yang dilakukan Perdes kemarin. Pertama adalah terkait adat dan tradisi di sana. Bagaimana, Mas? Secara singkat saja, teman-teman, kami menemukan adanya budaya dan tradisi yang sempat eksis di Gemawang, yaitu ada danyangan, dawuhan, metik, sama paes. Danyangan itu adalah salah satu adat di mana mereka mengkeramatkan suatu pohon atau batu besar, yang di sana dipercaya ada roh leluhur yang menjaga area tersebut. Danyangan ini bagi orang sana beda dengan punden, karena punden itu lebih terfokus kepada tempat peristirahatan terakhir dari tokoh penting yang dikeramatkan, makom atau makam, itu biasanya punden. Sedangkan danyangan itu pohon atau batu besar. Lalu selanjutnya ada dawuhan. Dawuhan ini adalah suatu prosesi selamatan yang terkait dengan air. Karena orang sana percaya saat membuat parit agar lebih dimudahkan, entah dari hasil panen atau atau taninya, air adalah unsur yang penting. Jadi adanya ritus yang namanya dawuhan. Biasanya melarung sekitaran parit. Lalu yang ketiga ada metik. Metik ini salah satu ritus yang cukup panjang prosesinya, karena ini terkait dengan mencari hari baik untuk panen. Di sana itu biasanya nyebar di pojok-pojok sawah, nyebar sajen, yaitu berupa tumpeng kecil sama kepala ayam. Gitu. Lalu yang ketiga ini paesan. Paesan ini masih rutin dilakukan karena istilahnya bagi mereka paesan adalah bentuk sedekah bumi. Rutin tiap Rejeb ya, malam Rejeb. Itu mereka melakukan makan bersama, kirim doa bersama, atau di beberapa lingkungan di Gemawang itu mereka mengadakan pagelaran wayang, yaitu untuk kirim berkah. Beberapa budaya ini ada yang masih dilakukan dan ada juga yang mulai ditinggalkan. 2 budaya yang masih sering dilakukan itu kirim danyang dan paesan. Sedangkan 2 budaya lainnya, dawuhan dan metik, itu sudah mulai ditinggalkan karena perubahan zaman. Nah, ngobrolin soal perubahan zaman, ini juga pasti ada korelasinya dengan mungkin religi juga. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi memang kebudayaan lokal yang ada di masyarakat Gemawang sendiri saya melihat cukup luntur karena datangnya agama-agama Ibrahimik yang berasal dari luar Indonesia, yang mereka itu kemudian memiliki kekuatan untuk melakukan intensifikasi jamaahnya. Jadi mereka bisa membangun jamaahnya dan juga bisa mengurusi jamaahnya. Sehingga kita lihat adanya perubahan perilaku dan budaya ketika adanya agama baru. Jadi mereka merasa agama baru merupakan baju yang baru yang dirasa stage baru dalam hidup mereka, dan meninggalkan hal lama yang dianggap sudah tertinggal atau kemudian tidak relevan lagi. Seperti ini menarik banget. Salah satu bentuk ketidakrelevan dari perubahan ini tuh
karena ini beberapa orang menganggap prosesi ini tuh terlalu panjang dan ribet. Jadi memang masyarakat terkini memang merasa efektivitas waktu itu merupakan hal yang penting, sehingga jika dirasa ada sebuah ritual yang kemudian menghabiskan waktu untuk bekerja dan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Dari kedua fenomena ini bisa kita tarik. Ini ada perubahan dari sistem pengetahuan agraris menuju sistem pengetahuan yang lebih terbaru, modern. Yang pertama adalah ada adat-adat tradisi seperti dawahan, metik, dan lain-lain. Ini dalam sistem pengetahuan agraris ini dimaknai untuk sebagai rasa syukur akan kecintaan pada bumi dan lain-lain. Ini dekat dengan alam mitis, di mana mereka mempercayai roh-roh alam gaib dan lain-lain. Sedangkan dari paparan Mas Akbar tadi, kita melihat adanya perubahan masyarakat itu ke tahap ontologis, di mana masyarakat mulai memisahkan diri nih. Bisa saya sambungkan juga dengan yang namanya weton dan berjonggo. Nah, karena itu ada weton sebagai sebuah alat ukur, cara hitung, di mana kita menghitung bagaimana kita menemukan hari yang baik. Weton ini juga itu terdiri dari 5, yaitu Pon, Legi, Pahing, Kliwon, dan juga Wage. Kelimanya ini itu membentuk pasaran yang berulang, siklus terus-menerus, yang mana akhirnya membentuk sebuah perhitungan tersendiri, yang mana ini akhirnya nanti memunculkan sosok tokoh yang memahaminya secara menyeluruh, itu yang namanya berjonggo. Mana akhirnya seperti apa ya, sesepuh desa, orang yang dituakan. Ini juga orang yang dekat dengan hal-hal adat istiadat itu, Mas. Berjonggo ini dekat dengan mitis. Kemudian kita kembali lagi, adanya perubahan dinamika dari adat istiadat. Perjonggo ini juga mengalami perubahan. Kita bisa melihat di ontologisnya, perjonggo ini mulai muncul buku panduannya. Yang dulu misal ini alat-alatnya harus dibuat di tempat wingit. Ya, dan itu harus benar-benar spesifikly kan, kayu beringin di tempat wingit. Akhirnya di tahap ontologis mulai memisahkan diri, kayaknya ini udah nggak relevan deh, terlalu ribet dan lainnya. Akhirnya muncul alat baru yang bisa digunakan di print. Ya, sama-sama dari kayu juga kan. Nah, situ kan sudah masyarakat sudah menjaga jarak nih dengan hal-hal mitis melalui agama-agama tadi, sehingga memunculkan tahap baru, yaitu tahap fungsional. Jadi mereka melihat adat istiadat ini berdasarkan fungsinya. Misalnya tadi Paes yang adat istiadat yang awalnya memang untuk mendekatkan diri dengan alam, itu dijadikan sebagai sebuah wadah untuk bersosialisasi, ajang berkenalan dengan sesama, atau penyampaian ini informasi dari atas struktur atas ke masyarakat di bawah. Ya. Nah. Kemudian kalau ke konteks berjonggo lagi, berjonggo ini secara fungsional ini bisa menjadi sebuah kontrol sosial bagi masyarakatnya. Tokoh-tokoh berjonggo ini adalah tokoh-tokoh yang dituakan, yang dipegang erat ini tiap kata-katanya. Berjonggo ini menjadi salah satu fungsi untuk mengontrol masyarakat. Karena berjonggo sendiri punya kelas sosial yang cukup tinggi di daerah sana, di masyarakat sana. Cukup disegani dan dihormati. Ya, makanya kalau kita membedah menggunakan fun person ini tadi, ada berapa tahap perubahan, mulai dari yang tadi kentalnya adat istiadat dari mistis, kemudian mulai masuknya ajaran-ajaran baru sehingga masyarakat ini mulai memisahkan diri dengan hal-hal mitis. Kemudian melihat adat istiadat ini ke tahap fungsional ini, ini ada fungsi tersendiri. Kita ya patut memahami bahwa adat istiadat ini atau tradisi-tradisi dan pengetahuan masyarakat agraris ini memang patut dilestarikan. Ini tuh seharusnya dipandang sebagai sebuah medium di mana ini menjadikan jati diri dari masyarakat Gemawang, yang mana akhirnya menguatkan identitas mereka. Di dalam fungsional sendiri sudah lepas dari sebuah nilai atau bebas nilai. Dibicara mengenai adat istiadat, ritual itu hanya sekedar atribut saja, yang itu kemudian menjadi sebuah alat kontrol sosial, atau kemudian menjadi sebuah tahapan baru manusia, bahwa dia tidak lagi berpikir pada tahap mistisnya, tapi berpikir pada impact dari hal tersebut. Adat istiadat dan ritual tersebut hanya menjadi sebuah sebagai pakaian atau kemudian aksesoris dalam kehidupan, sehingga mereka itu bisa mengenakannya atau meletakkannya sesuai dengan fungsi yang ingin dia. Seperti itu ya. Sekian pemaparan dari kami terkait adat, tradisi, agama, dan juga sistem pengetahuan. Terutama tadi pembahasan sekilas mengenai mitis, ontologis, dan fungsionalisme dari adat-adat tersebut. Fun person. Sekian, terima kasih. Tujuan unsur kebudayaan salah sawijining kesenian kang adiluhung salah sawijining ana ngampel agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan terkait dengan penemuan saya di
lingkungan Ampel Agung mengenai kesenian. Kesenian di lingkungan Ampel Agung ini adalah berpusat pada kesenian karawitan, pagelaran wayang kulit, dan juga tari-tarian. Nama dari kesenian tersebut adalah Sanggar Pasopati. Sanggar Pasopati ini sudah berdiri sejak tanggal 8 Juli 2018. Kesenian ini dipimpin oleh Pak Ari yang merupakan Ketua RW di lingkungan Ampel Agung ini. Dulunya, sanggar ini dipimpin oleh sang ayah, di mana sangat sayang karena beliau telah berpulang ke Rahmatullah tahun 2016. Sehingga sanggarnya harus diteruskan oleh Pak Ari dan juga anak-anaknya yang sekarang telah melanjutkan pendidikan ke Institut Seni Indonesia Surakarta jurusan pedalangan seperti itu. Dan alhamdulillahnya ternyata kesenian tersebut masih terbuyung, masih terjaga, masih lestari karena neneknya merupakan juga seorang sinden terkenal di Kabupaten Wonogiri. Setelah saya meninjau terkait dengan bagaimana kondisi dari karawitan yang ada di Sanggar Pasopati ini ternyata sangat terjaga. Mengapa? Karena regenerasi, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang menggemari dalam dunia kesenian karawitan. Sanggar Pasopati ini juga berpartisipasi dalam acara bersih desa yang dilaksanakan di lingkungan Ampel Agung terutama, di mana menyelenggarakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, di mana dalangnya ini adalah cucu dari almarhum Bapak Mulyadi yang merupakan dalang fenomenal dari Kelurahan Gemawang tersebut. Dan tak lupa, bapak dari Pak Ari tersebut merupakan seorang dalang kondang, yaitu teman dekat dalang setan dunia, yaitu Ki Mantep Sudarsono dan juga Ki Anom Suroto. Dan hal yang merupakan pengalaman besar bagi saya, PKL ini bukan menjadi ajang saja untuk meneliti terkait dengan masyarakat secara umum, tapi bagaimana saya berpartisipasi langsung terhadap pelaksanaan kesenian dan pelestarian kesenian di sana. Saya berusaha untuk berpartisipasi dengan menembangkan satu tembangan Jenang Gulo dan Jineman Ulur Kambang yang merupakan tembang favorit saya ketika saya belajar sindenan. Saya tutup dengan satu bait tembang. Apa gawe pancen ra kelingan jamane dek miyen yo Kang Mas nate janji bunga sesa